Saya Husni, Ketua Komunitas Wartawan Tebo atau Kawat. Kebetulan siang hari ini saya mau ketemu Pak Sugiono, mantan anggota DPRD Kabupaten Tebo 2 periode, kemudian mantan Ketua PKB Kabupaten Tebo, kemudian mantan Ketua Ansor Kabupaten Tebo. Mas Giono, ini kebetulan kita ketemu di Pasar Rimbo Bujang. Jadi mengingat menimbang tahun politik kan udah untuk 2024 kan udah dekat. Iya. Jadi sebentar lagi orang-orang pada berlomba untuk mencalonkan diri jadi BDR. Iya, iya. Jadi pertanyaan kami sebagai ketua Kawat di komunitas wartawan Tebo, Iya. saya kebetulan ditunjuk ataupun dituakan jadi ketua. Iya. Jadi di dalam pencalonan DPR nanti itu, apakah betul melihat kondisi yang sekarang ini membutuhkan dana besar, bos besar, artinya memang betul harus punya uang banyak. Kira-kira pandangan Mas Giono gimana? Oh iya. Jadi gini, si ketua Kawat ya, Ya, bahwa banyak pandangan bahwa modal apa toh menjadi DPR itu untuk modal duit banyak atau tidak. Saya kira pengalaman saya di DPR bahwa ada 2 unsur besar untuk menjadi DPR itu terpilih. Nah, unsur yang pertama yaitu modal sosial. Jadi orang yang mau nyalon itu harus punya modal sosial. Modal sosial apa? Tentu saja kalau orang mau nyalon ke DPR pasti dia punya partai, menjadi anggota partai. Minimal menjadi anggota partai walaupun tidak jadi pengurus partai. Nah, modal sosial harus dibangun dari sini, membangun jaringan. Kalau dia terlibat di masyarakat, usahakan menjadi tokoh di masyarakat. Kalau di organisasi kepemudaan kemasyarakatan, usahakan menjadi tokoh di sana. Menjadi pusat perhatian lah, berkarya berbuat di sana. Ini modal sosial ini ruangnya luas ini. Jadi kalau kita mau bagus ya, kerja keras memang di modal sosial ini. Temui saudara, kawan, sahabat, temui, ajak komunikasi bagus, silaturahmi bagus. Karena ini tanpa batas ini, tidak ada referensi ini. iya, iya. Nah, kalau modal sosial ini semakin banyak orang kita temui dan kita ajak komunikasi, semakin besar punya peluang kita untuk dipilih karena dia calon pemilih kita. Nah, tentu saja ada hubungannya dengan orang-orang yang satu daerah pemilihan yang kita akan duduki. Ya. Ini modal pertama ditajam betul, diasah betul. Jadi boleh ambisi, tapi ini dibangun betul ini. Ini modal, modal sosial ini. Ini yang pertama. Nah, yang kedua menjawab pertanyaannya Pak Husni tadi, apa butuh modal uang deh? Ya, modal kedua ini ada modal finansial. Ini dari 2 unsur pokok tadi, modal sosial dan modal finansial. Pertanyaan ya, pengalaman saya, ya memang butuh duit. Nyalon tuh memang butuh duit. Soal besar atau kecil kita lihat dulu. Jadi kalau modal sosialnya bagus, nah, jadi kita resmi mau tidak mau, nah, kita keluar duit. Dari modal finansial ini mau tidak mau kita membuat forum silaturahmi, kita membuat banner atau baliho di mana-mana, itu butuh duit. Nah, jadi mobilisasi kemana berkunjung pakai duit. Terus lagi kalau di dalam pertemuan banyak pertanyaan orang minta bantuan, nah, sedikit-sedikit harus mengeluarkan uang, pakai duit. Nah, ini gitu. Jadi apa besar sekali? Tidak juga. Kalau calon tadi, kalau calon tadi modal sosialnya bagus, komunikasinya bagus, ya modal finansialnya tidak besar. Tetapi jika dia jarang bergaul, tidak mau silaturahmi bagus, sepanjang dia jalanan berkarirnya bermasyarakat ya, mau tidak mau kelemahannya kan harus ditutup dengan uang. Iya, betul. Mau tidak mau kan gitu. Dan inilah salah satu yang menghantui. Menghantui, wah ini kalau nggak pakai duit nggak terbang gitu loh Mas Budi. Iya, betul. Jadi gini, selanjutnya kira-kira dampak negatif sekarang kan kenyataan kayak gini Mas Giono, mau tidak mau politik sekarang itu memang membutuhkan dana besar. Iya. Iya. Kalau setiap individu, setiap calon DPR nanti menggelontorkan dana besar, Iya. kira-kira dampak negatifnya untuk masyarakat secara umum Kabupaten Tebo, kira-kira apa itu?
Kalau setiap orang nih dah Iya. keluarkan uang banyak, beli suara, beli suara, beli Iya. suara. Iya. Nah, kira-kira dampak negatif untuk kepentingan masyarakat umum, kira-kira ke depan kayak mana itu? Ya bisa jadi nanti yang punya uang dia dapat kursi. Dampaknya jauh ke depan, dia bisa saja melupakan konstituennya karena dia merasa sudah beli suara. Makanya banyak pikiran-pikiran, oh setelah terpilih jadi DPR, ada yang muncul pandangan bahwa ini sekarang jarang ketemu rakyat, ketemu ini. Mungkin anggota DPR yang terpilih itu punya pikiran bahwa dulu saya sudah pernah beli suara atau money politik, makanya untuk apa saya gini. Tapi tidak, kalau pengalaman saya itu jarang dimiliki oleh anggota DPR, jarang punya pikiran itu jarang kali. Karena dia tetap ingin usaha. Karena apa? Karena itu keinginan dia ingin berkelanjutan. Kalau punya pikiran itu ingin nggak berkelanjutan. Ya dampaknya ya rakyat kita nggak akan bisa milih wakil rakyat yang benar-benar bagus dampaknya. Tapi apa boleh buat? Memang kenyataannya begitu gimana? Ya, Satu lagi Mas, ya. masalah perekrutan ini caleg ya, Iya. calon legislatif dari partai. Iya. Jadi saya melihat sekarang, saya amatin perekrutan partai itu kan seharusnya Iya. punya intelektual, orang yang tepat lah Iya. secara umum kan. Iya. Tapi kebanyakan sekarang kan enggak. Kadang-kadang satu keluarga ditarik jadi partai, jadi kualitas SDM intelektualnya, maaf ngomong, kadang-kadang tuh belum memenuhi standar untuk menjadi pimpinan DPR, anggota DPR Kabupaten Lombok. Tapi kenyataan kadang-kadang perekrutan partai tidak diseleksi secara benar lah. Ada juga yang kayak gitu. Jadi asal mau mencaleg, asal memenuhi prosedur partai, caleg, pas dia duduk, kualitasnya kan kita pertanyakan di gedung DPR ini. Iya. Kerugian kan untuk masyarakat. Iya. Nah, kira-kira pendapat Mas Yono yang kayak gitu dan kayak mana? Kalau saya kira itu kita kasih saran masukan kepada pimpinan partai ya, yang punya otoritas itu ya kalau bisa ya cari merekrutmen calon-calon legislatif yang bagus, yang punya kualitas sumber daya bagus. Ya. Karena ada tugas berat di DPR itu jika terpilih. Kalau dia tidak menguasai anggaran, tidak punya kemampuan mengontrol pemerintah dan tidak punya kemampuan buat peraturan daerah kan rugi juga partai ke depan. Iya. Rugi karena apa? Dia telah melahirkan rekrutmen yang kurang pas ya. Saran saya bahwa partai harus mencari figur-figur yang bagus yang akan bisa melahirkan 3 peran ketika dia terpilih di DPR itu. Hak controlling terukur, hak anggaran juga bagus dan membuat peraturan daerah juga mantap. Saya kira itu Mas Rusni. Ya, terima kasih Mas Giono atas pencerahan petunjuk untuk menghadapi open pilkada sebentar lagi kan. Open ini pencalegan. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Jadi saya rasa cukup itu dulu. Iya. Makasih Mas. Terima kasih, Mas. Ketemu lagi ini.